Selamat malam pemirsa, kurang lebih sudah sekitar 3 minggu yang lalu masyarakat Indonesia memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta juga wakil rakyat. Nah, selama kurang lebih 3 minggu pasca pencoblosan suara tersebut pemirsa mengemuka di permukaan mengenai adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pada saat pemungutan suara dan juga pada saat rekapitulasi suara. Bahkan ada daerah di mancanegara, kemudian juga di tanah air yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara ulang. Lantas bagaimana Bawaslu melihat adanya dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu khususnya pasca pemilu? Saya langsung pemirsa mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan Ketua Bawaslu yaitu ada Bapak Rahmat Bagja. Selamat malam Pak Rahmat Bagja. Ketemu lagi kita di sini. Sebelum pemilu kita ngobrol juga soal bagaimana pelaksanaan pemilu nanti ke depannya. Dan sekarang kita akan berbicara pasca pelaksanaan pemilu. Tapi sebelumnya pemirsa kita simak sebuah informasi berikut ini terlebih dahulu. Ini kita lihat pemirsa, 7 PPLN tersangka kecurangan pemilu di Malaysia segera disidang. Kemudian begini modus 7 PPLN Kuala Lumpur markup data pemilih pemilu 2024. Nah, ini ada beberapa informasi-informasi yang terjadi soal kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum di mancanegara. Tapi saat itu juga Pak Rahmat Bagja, kita ingat sekitar 2 atau 3 hari yang lalu masyarakat Indonesia heboh soal data berupa diagram batang yang hilang di aplikasi Sirekap. Padahal banyak orang yang kemudian mereka itu mencoba meng-cross-check data-data yang sudah masuk, suara-suara yang masuk melalui Sirekap. Bawaslu melihat hilangnya data-data dari Sirekap ini gimana sih Pak? Apakah ini sebuah hal yang wajar atau gimana? Pertama, sebenarnya ini sudah 3 hari setelah pemungutan suara, kemudian terjadi persoalan ya, konversi gambar ke angka bermasalah dan menampilkan diagram yang agak bermasalah. Kemudian kami sampaikan surat kepada KPU untuk melakukan perbaikan terhadap sistem rekapitulasi. Tapi dengan catatan bahwa upload C hasil itu tetap dilaksanakan. Karena harus kita akui bahwa ada satu keberhasilan Sirekap menurut kami yang patut kiranya itu tetap dilakukan, yaitu upload C hasil. Yang bermasalah adalah bagaimana sekarang angka dari image ke angka itu yang bermasalah dan kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram itu. Nah, itu yang kemudian dicari orang. Tapi itu juga hal-hal itu membuat masyarakat ingin tahu kan. Dia cek C hasil, dia cek diagramnya. Nah, ada ketidaksesuaian, ada permasalahan dan lain-lain. Dan 3 hari atau 4 hari setelah itu kami melakukan rekomendasi kepada KPU, meminta saran perbaikan, menyampaikan saran perbaikan. Dan baru sekarang kemudian katanya kemarin pernah 1-2 hari itu pernah terjadi perbaikan. Kemudian tetap terjadi juga. Nah, akhirnya pada beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu kemudian dihentikan. Nah, persoalannya berarti kok tidak selesai perbaikannya. Yang namanya sistem kan, itu kadang up and down wajar. Tapi kemudian kalau kemudian harus dihentikan terus-menerus itu tidak wajar. Oleh sebab itu, kalau sudah perbaikan maka mau tidak mau ditampilkan kembali. Karena masyarakat sudah kadung ya, sudah kadung itu melihat ini sebagai sebuah sumber informasi pendukung terhadap proses rekapitulasi berjenjang yang sekarang sedang berjalan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi kami menunggu teman-teman KPU untuk memperbaiki sistem ini dan kemudian mengupload kembali, menampilkan kembali diagram tersebut. Ya. Kemudian itu berarti sudah didiskusiin nggak sih sama KPU setelah Sirekap itu hilang atau sebelum Sirekap itu data-datanya yang diagram itu nggak muncul di aplikasi Sirekap, KPU ada ngomong ke Bawaslu dulu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Kalau itu nggak ada. Kalau sampai sekarang kan belum muncul juga. Nah, KPU sudah ada penjelasannya nggak? Atau mungkin Bawaslu sudah koordinasi gitu dengan KPU, Pak? Sampai sekarang belum ya. Kami akan tanyakan memang dalam beberapa hari ini kok kenapa tidak muncul kembali. Dalam sistem kan ada perbaikan. Kalau perbaikan seharusnya ada mulai perbaikan kan. Dengan itu kemudian ditampilkan kembali. Sampai sekarang belum ada. Kami kemungkinan akan setelah PSU di Kuala Lumpur yang besok lusa akan dilaksanakan. Kita akan menanyakan kembali kepada KPU untuk tentang Sirekap ini. Yang untuk menampilkan hasil ya terhadap
konversi gambar dan angka. Nah, kalau begitu sudah ada laporan belum Pak soal Sirekap ini dari masyarakat dalam 3 hari belakangan ini, 2 atau 3 dalam hari 3 belakangan hari ini tidak, atau tapi dalam beberapa parpol, hari yang lalu itu caleg? ada, dalam beberapa hari itu ada, tapi tidak memenuhi syarat materialnya tidak terpenuhi. Tapi kemungkinan kami akan melakukan penelusuran di tingkat Bawaslu provinsi untuk menyampaikan kepada kami terkait kebutuhan dan juga permasalahan Sirekap di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sekarang misalnya teman-teman melaporkan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, misalnya menunggu form D hasil yang ada dalam Sirekap itu lama, dan kemudian menunggu sampai berapa jam baru kemudian bisa download form D hasil itu yang ada di tingkat kecamatan. Itu juga salah satu trouble ya pada saat di rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Kan ini sebetulnya Sirekap itu datanya yang hilang, diagram itu yang hilang kan karena mungkin sempat menimbulkan polemik ketika ada angkanya sekian, justru ketika dibaca mungkin semua sebuah sistem angkanya jadi berubah, jadi perhitungan suaranya jadi ada yang gede banget, ada yang mungkin kecil banget gitu. Tapi kalau menurut Bawaslu sendiri, perlu nggak sih dilakukan katakanlah audit forensik untuk Sirekap ini? Yang pertama kita harus cek adalah ketika dilakukan audit, apakah sistem itu terbuka atau tidak ya. Nah, dibuka sehingga kemudian mengganggu sistem informasi yang ada dalam KPU itu sendiri. Bisa di breach atau tidak. Nah, kalau audit kan harus dibuka gitu. Ketika dibuka, saya nggak ngerti lah teknikalnya. Ketika dibuka, apakah kemudian bisa rentan terhadap serangan dan lain. Nah, itu yang harus patut diperhitungkan. Nah, kalau kemarin sih beberapa minggu lalu ya, teman-teman KPU katanya bersedia untuk dilakukan audit terhadap sistem informasi yang ada di KPU. Dan saya kira bisa juga dengan dengan kemauan sendiri ya untuk kemudian menyampaikan kepada publik kami siap untuk diaudit, dan ada beberapa statement mereka bilang siap untuk diaudit. Dan apakah pintunya dalam KPU atau kemudian Bawaslu melalui penanganan pelanggaran atau bagaimana kita belum tahu juga. Kita sekarang lagi proses ya di teman-teman provinsi untuk kemudian melihat Sirekap ini apakah mengganggu proses-proses yang ada dalam perhitungan jenjang manual ini, yang rekap berjenjang ini. Tapi kalau menurut Pak Rahmat Baja sendiri, sebetulnya penting nggak sih Sirekap ini? Karena kan sudah pernah disampaikan oleh Komisioner KPU sendiri bahwa Sirekap ini bukanlah hasil dari real count KPU, tapi berfungsi untuk cross check saja. Tapi sebenarnya penting nggak sih Sirekap ini sendiri? Sirekap ini adalah, ya kalau kita lihat C hasilnya, itu adalah real count ya, yang ada di TPS. Kemudian seharusnya form D-nya juga ditampilkan ya, ditampilkan, dan juga seluruh proses-proses yang ada dalam tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, DB misalnya itu juga bisa ditampilkan dalam Sirekap. Sehingga kemudian masyarakat bisa menilai semua proses yang ada dalam sistem informasi ini terbuka. Dan kemudian masyarakat sekarang teman-teman bisa melihat kalau kita lihat di rekapitulasi yang berjenjang itu, maka itu disiarkan, ada yang disiarkan dalam YouTube, ada yang kemudian bisa dilihat di luar, sehingga kemudian dilihat proses-proses yang terjadi pada saat rekapitulasi. Nah, gambaran-gambaran tersebut dalam angkanya akan terlihat dalam Sirekap. Itu yang paling penting, kemudian masyarakat tahu perkembangan naik turunnya suara dan lain-lain. Itu penting juga ke depan sebagai sebuah sumber informasi di luar rekapitulasi manual yang akan dipakai memang. Yang ini akan dipakai. Yang akan dipakai dalam penetapan hasil ke depan. Jadi karena ini sudah di launching dan kemudian sudah dalam tanda quote unquote itu dia terbuka, kan jadi pertanyaan ketika ini ditutup. Iya, ketika ditutup berarti ada trouble dong. Ini kan bentuk pengakuan dari KPU terhadap permasalahan Sirekap. Tapi Bawaslu ngerasa penting nggak sih Pak untuk meminta keterangan dari KPU mengenai polemik Sirekap ini? Sudah beberapa kali kami kirim surat dan sudah dijawab. Dalam waktu 2-3 hari ini? 2-3 hari ini belum. Tapi setelah beberapa hari setelah rekapitulasi, kami menanyakan tentang Sirekap, tentang permasalahan yang misalnya angka di TPS tiba-tiba jadi 80.000,
Nah itu kan perlu ditanyakan kepada KPU, kenapa sistemnya seperti ini? Kenapa seperti ini? Tapi dijawab sangat normatif oleh teman-teman KPU. Apa jawabannya? Saya lupa ya, tapi ya ada jawaban teman-teman itu bahwa ini sudah dirancang demikian, bahwa sudah melalui sebuah uji dan lain-lain. Maksudnya jawabannya adalah sesuatu yang berbau teknis, begitu Pak? Iya. Oke, baik. Nah ini soal Sirekap juga, kita ketahui bahwa tadi kita sempat putar juga ya Pak informasinya, ada salah satu pakar telematika juga yang melaporkan soal Sirekap ini justru bukan kepada Bawaslu, kalau nggak salah kepada pihak kepolisian. Bagaimana Pak Bawaslu menilai soal ini, tapi nanti pemirsa kita bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali di One on One pemirsa. Nah, kami akan tampilkan dulu sebuah cuplikan berita mengenai hal yang tadi sudah sempat kita bahas, Pak. Soal laporan dari Roy Suryo yang lapor Sirekap ke Bareskrim. Tapi Bareskrim menjawab, silakan dilaporkan ke Bawaslu dulu. Gimana nih Bawaslu ngelihatnya? Langsung bypassnya ke Bareskrim, nggak ke Bawaslu dulu. Nah, dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, semua pintu tentang dugaan pelanggaran itu harus melalui Bawaslu. Pintu apapun itu ya, kecuali nanti masalah kode etik penyelenggara pemilu. Ada pintu namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, untuk pelanggaran pemilu itu hanya pada Badan Pengawas Pemilu. Baik ada 4 jenis ya pelanggaran itu, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Ada 4 kategori itu. Dan kemudian kalau kemudian kalau Pak Roy ya kalau tidak salah ya itu menduga adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka dia melaporkannya harus kepada Badan Pengawas Pemilu. Oh, kami harus langsung polisi saja loh. Nggak bisa, pasti akan ditolak. Sampai Pak Roy Suryo ngetuk pintu langit juga pasti ditolak itu, kecuali ada perubahan undang-undang. Nah, kami tidak percaya Bawaslu. Ini kalau sudah tidak percaya jadi masalah. Kemudian pertanyaannya, apakah pelanggaran tindak pidana pemilu tidak melibatkan kepolisian? Melibatkan kepolisian, ada namanya Sentra Gakumdu. Dalam tindak pidana pemilu, ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Siapa dia? Itu ada 3 lembaga negara di situ, ada Badan Pengawas Pemilu, ada Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi itu kemudian dalam 3 lembaga itu menyatu dalam Sentra Gakumdu untuk penanganan tindak pidana pemilu. Jadi kalau ingin disidik oleh polisi, maka pintunya melalui Bawaslu dulu. Bawaslu kemudian mengundang 2 lembaga lainnya untuk membicarakan kasus ini. Kasus ini bisa dilanjutkan tingkat penyidikan atau tidak, atau berhenti di Badan Pengawas Pemilu, tidak bisa ditindaklanjuti kembali, tidak bisa diproses lanjut kembali. Nah, disitulah kemudian 3 lembaga ini menentukan perjalanan perkara yang sudah masuk tersebut. Nah, jadi saya kira teman-teman penasihat hukumnya Pak Roy Suryo harus lihat Undang-Undang 7 yang namanya pelanggaran tindak pidana pemilu ya melalui Badan Pengawas Pemilu. Kami sudah sampaikan berkali-kali kepada publik juga bahwa Undang-Undang 7 kita yang namanya pintu pelanggaran itu ada pada Badan Pengawas Pemilu, khusus untuk pelanggaran tindak pidana, administrasi, dan pelanggaran hukum lainnya, termasuk juga pelanggaran kode etik salah satunya. Tapi nanti ditindaklanjuti dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Roy Suryo udah ke Bawaslu belum? Atau ya udah? Sampai saat ini belum informasinya belum ya. Kalau biasanya kalau ada notifikasi dari teman-teman posko pengaduan, kami punya ini juga untuk membantah ada salah satu aktivis yang bilang bahwa Badan Pengawas Pemilu itu tidak punya pos pengaduan. Oh, salah sekali gitu. Saya bisa tunjukin tempatnya, bahkan itu sudah dari tahun 2019. Masuk pintu depan, belok kiri. Nah, atau dari pintu samping, belok terus belok kanan, belok kiri, belok kanan. Itu ada nanti namanya tempat pengaduan, tempat pengaduan, baik pengaduan itu tindak pidana maupun pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum lainnya. Tapi begini, Pak Rahmat Baja, dengan misalkan nih kita ngelihat Roy Suryo justru melaporkan ya kepada Bareskrim, apakah ini salah satu contoh ataupun potret bahwa memang mungkin ada sebagian masyarakat yang kurang percaya sama Bawaslu? Bagaimana kemudian Bawaslu untuk menjawab persoalan ini? Ya,
sampai saat ini misalnya penanganan pelanggaran pidana yang dilakukan di semua level, ya baik kabupaten kota, provinsi, itu pasti melibatkan Badan Pengawas Pemilu. Dan itu sudah ada kasusnya di tindak pidana ya, sudah ada ratusan, puluhan atau ratusan kasus dalam penanganan tindak pidana pemilu. Ini juga harus menjawab pertanyaannya, misalnya kasus di Kuala Lumpur tentang PPLN Kuala Lumpur. Apakah itu langsung kepolisian? Enggak mungkin. Pasti sumber awal itu dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi kemudian Badan Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan untuk menilai kasus ini. Ini bisa masuk tindak pidana atau tidak. Nah, kemudian teman kepolisian memastikan alat buktinya ada, kemudian unsur dalam tindak pidananya itu terbukti berkorelasi atau tidak, unsurnya bagaimana, memenuhi unsur atau tidak untuk ditindaklanjuti. Jadi kalau dibilang ini Barreskrim, salah. Ini pasti melalui pintunya ada Badan Pengawas Pemilu. Nah, penentuan kemarin tersangka dan lain-lain pasti melibatkan Badan Pengawas Pemilu di awal dan juga sampai dengan nanti sampai kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan sekarang mau dilimpahkan ke pengadilan. Nah, itu yang terjadi pada saat ini sampai dengan saat ini, dan ini adalah sama dengan pemilu tahun 2019 yang lalu. Jadi kalau dibilang tidak percaya, dan ya buktinya kasusnya ada yang jalan, ada juga yang tidak jalan, iya, ada kurang alat bukti, ada juga ini bukan tindak pidana tapi pelanggaran hukum lainnya. Nah, itu yang kemudian terjadi pada pemilu tahun 2024 ini. Nah, satu juga mungkin adalah beberapa permasalahan dalam pemilu-pemilu yang kita dengar di luar. Terakhir yang kita dengar adalah melonjaknya suara dari PSI yang dari kalau nggak salah 2,6%, kemudian menjadi 3,1%. Kemudian ada beberapa pihak di luar sana yang cukup berkoar-koar begitu. Muncul dugaan-dugaan, wah ini mungkin dugaan ya, ini masih kata dugaan. Ada yang menduga apakah mungkin ada kecurangan di sana? Bawaslu melihat soal ini gimana? Atau mungkin ada penggelembungan suara di sana? Hal ini tidak hanya terjadi pada satu partai. Naik turunnya suara. Misalnya teman-teman P3 kadang 4, berapa jadi 3, berapa gitu. Itu juga terjadi. Ada juga yang lain juga demikian. Nah, partai-partai tersebut bisa kita lihat juga dalam proses-proses perjalanan di tingkat rekapitulasinya. Jadi jangan sampai kemudian ini hanya diindikasikan pada satu partai. Kalau kita buka nanti, kita akan lihat proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota. Bahkan misalnya ada pergeseran suara misalnya di caleg tertentu, ya itu kemudian diperbaiki dan juga ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu. Ada perbedaan, misalnya perbedaan C hasil dengan D hasil itu berbeda. Dan itu kemudian ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu dan kemudian dikembalikan lagi suaranya. Jadi yang sekarang kami tekankan kepada teman-teman pengawas ya dan juga teman-teman Badan Pengawas Pemilu yang ad hoc dan permanen di kabupaten dan tingkat kecamatan adalah menindaklanjuti ini pergeseran suara ini kenapa? Apakah ada indikasi pidananya atau memang hanya kesalahan administratif misalnya ketika salah nulis dan lain-lain. Apakah disengaja atau tidak disengaja? Nah, kenapa seperti itu? Misalnya kasus di Bekasi yang agak ramai di Bekasi itu kalau tidak salah ya, di Bekasi PPK Bekasi dan sekarang ada PPK Depok, PPK di daerah Tapos kalau tidak salah. Itu kemudian terganggu katanya keamanan keluarganya gara-gara itu. Nah, kami langsung hubungi teman-teman kepolisian untuk memastikan keselamatan teman-teman dan juga memastikan juga bahwa proses rekapitulasinya berjalan sesuai dengan C hasil yang ada di TPS. Ini perlu kita jaga juga teman-teman. Jadi semoga tidak ada lagi pergeseran-pergeseran suara yang terjadi dan juga kalaupun bisa ditindaklanjuti di tingkat kabupaten kota ya ditangani oleh teman-teman kabupaten kota. Dan dipastikan jangan sampai ada misalnya ada perubahan, misalnya ada surat-suara tidak sah dijadikan sah misalnya. Itu yang patut kiranya kita jaga bersama-sama. Kalau soal dugaan-dugaan penggelembungan, sudah banyakkah laporan mungkin yang masuk pasca pemungutan suara dan juga di masa rekapitulasi ini, Pak? Sudah ada hampir ada ya, misalnya di Kota Serang kemarin
Kota Serang yang agak alot ya, Kota Serang, ada Batam, Tanjung Pinang, ada yang semampu saya menangkap informasi ya, karena biasanya juga di tingkat kabupaten lain juga ada. Kemudian teman-teman melakukan saran perbaikan, kemudian diperbaiki oleh teman-teman KPU dalam rekapitulasi, dan juga beberapa di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah juga itu kemudian dikembalikan ya ke dalam apa yang ada dalam C hasil maupun D hasil yang telah terekapitulasi yang secara berjenjang ini. Jadi jangan sampai nanti sampai tingkat nasional ya agak sulit, misalnya tingkat DPRD kabupaten kota dibahas di tingkat nasional, di rekapitulasi nasional. Jadi yang harus diselesaikan di tingkat kabupaten kota, maksimal tingkat provinsi tentang yang seperti ini. Jadi kami harapkan KPU di tingkat provinsi juga memperhatikan betul apa yang menjadi keluhan ataupun keberatan teman-teman saksi parpol, peserta pemilu, dan juga keberatan teman-teman pengawas. Ini yang perlu kiranya kita dorong oleh teman-teman KPU agar melakukan proses rekapitulasi secara baik dan juga profesional. Oke, baik. Kira-kira apakah sudah cukup baik, sudah cukup profesionalkah apa yang dilakukan oleh KPU sampai saat ini kalau menurut Pak Rahmat Bagja? Tapi nanti kita jawab saja dari berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Pak Rahmat Bagja, lantas kalau misalkan kita melihat dengan kondisi polemik yang ada, termasuk Sirekap tadi yang sudah kita cerita sedikit panjang lebar, ditutup, ternyata ini bukan penutupan pertama ya, kita ngomrek tadi kita cerita bahwa ternyata ini udah yang kedua kali. Ini sudah kedua kali dari hasil surat menyurat kami dengan teman-teman KPU, maka teman-teman KPU telah melakukan perbaikannya dari mulai tanggal 21 Februari yang kemudian secara bertahap kemudian melakukan penghentian penayangan sementara. Tidak salah 1-2 hari itu sebelum. Tapi ini heboh lagi nih 3 hari heboh belakangan. Lagi. Ini jawaban KPU tanggal 21 Februari tahun 2024 setelah kami kirim surat tanggal 17 Februari. Nah, lantas dengan kondisi seperti ini Bawaslu melihat bagaimana katakanlah soal kapasitas dan juga kinerja dari KPU sendiri untuk dari penyelenggaraan pemilunya, kemudian sampai dengan rekapitulasinya. Hal yang menarik ini kan sudah pernah diingatkan ya, bahkan yang mengingatkannya Pak Presiden kalau tidak salah. Pada saat konsolidasi nasional KPU, Pak Presiden itu dalam sambutannya itu, seingat saya ya, nyatakan bahwa jangan melupakan hal-hal yang detail dan teknis administratif. Kalau kita lengah terhadap ini dalam pengertian saya, kalau kita lengah dan melupakan yang teknis dan administratif, maka ini akan berdampak politis. Sekarang kan buktinya kejadian. Dan ini bertepatan Pak, walaupun tadi Bapak bilang naik suaranya 0,5 dan itu memang kalau kita lihat dari angka 0,5 ini masih dalam batas margin of error ya Pak ya. Margin of error kan 1% begitu. Tapi ini kan kejadian ya setelah melihat ada 2 partai lah kalau nggak salah yang suaranya melejit pesat. Ini kan bisa menimbulkan suuzon ya Pak ya. Ya itulah yang kemudian walaupun itu harus dibuktikan ya Mbak ya, itu yang kemudian agak ini ribuan, laporannya ribuan. Di mana TPS mana? Kemudian hasilnya berapa itu kan dicek. Dan misalnya kemarin ini di Cilegon misalnya TPS itu saya langsung cek, begitu video yang viral saya cek ke teman-teman ini tolong cek di bawah apakah benar demikian. Ada laporan kejadiannya ada tapi sudah diperbaiki di tingkat kecamatan dan itu sudah sesuai dengan C hasil. Nah, kemudian juga ada di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah di saat partai itu juga ya kita sebut PSI lah ya biar tidak menduga-duga itu juga dicek di Jawa Tengah sudah ada perbaikan dan lain. Jadi tidak kemudian terbukti bahwa terjadi penggelembungan untuk beberapa video yang viral tersebut ya. Namun kita bisa kalau di laporan masyarakat tentu kita bisa tindak lanjuti lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang diindikasikan menggelembungkan suara atau pergeseran suara.
Karena modusnya banyak misalnya, modus-modusnya banyak, dan saya sudah sampaikan dari awal tadi, bukan hanya peserta pemilu tertentu, ya, tapi ada beberapa peserta pemilu yang kemudian diindikasikan ada dugaan melakukan pergeseran suara. Dan ini melibatkan pasti penyelenggara salah satunya. Dan kami sudah wanti-wanti kepada Panwas kita di tingkat ad hoc dan juga Bawaslu tingkat kabupaten kota agar memperhatikan betul semua proses yang ada di tingkat rekapitulasi. Karena begitu masuk di tingkat misalnya 2 tingkat di atasnya, maka akan sulit membahas tentang misalnya sudah di provinsi, akan sulit membahas di tingkat kecamatan. Karena prosesnya sudah hampir berjenjang begitu. Nah, itulah yang kemudian difahami juga oleh para orang-orang yang ingin melakukan hal tersebut. Nah, itu yang jadi dideketin siapa berarti kalau dari tangkapannya Bawaslu? Salah satunya penyelenggara. Penyelenggara di tingkat? Di tingkat kecamatan. Banyak nggak data-data itu belum yang ada, kami belum bisa pastikan. Kami belum bisa pastikan. Yang menarik misalnya di daerah Jakarta ini, hasilnya itu belum diupload beberapa daerah. Iya. Padahal Jakarta. Ya. Paling dekat begitu ya? Paling dekat. Tidak ada alasan kemudian Jakarta menyatakan bahwa sulit sinyal. Nggak mungkin. KPU ada ngasih alasan nggak, Pak? Sampai sekarang Bawaslu nggak nanya. Kami sudah bahkan ini juga harus review kita terhadap teman-teman yang ad hoc yang kemudian susah untuk dicari data ya. Susah untuk kita melakukan koordinasi di tingkat bawah. Kami sudah sampaikan ke tingkat bawah bahwa kita adalah lembaga penyelenggara, itu adalah hierarki bentuknya. Apa yang dikatakan A di atas harus dikatakan A di bawah. Jadi begitu kita minta data, siapkan data ini, teman-teman harus siap dengan data tersebut. Awasi yang ini, maka mereka harus mengawasi ya, semua proses yang ada. Awasi misalnya C hasil yang masuk kepada D hasil. Laporannya harus ada. Kami bahkan ya misalnya meminta laporan hasil pengawasan itu day to day dalam pelaksanaan rekapitulasi. Ada kejadian khusus atau tidak? Pengawas TPS aja bisa buat, masa pengawas ad hoc tidak bisa buat? Nah, itulah yang kemudian agar teman-teman penyelenggara ini ya, inilah marwah kita. Ini saya sudah sampaikan, ini final battle. Final battle kita ada di rekapitulasi. Karena begitu selesai penetapan yang PS, kalau ada kemudian review oleh MK, kemudian PSU yang kemudian diputuskan oleh MK berbeda lagi. Tapi ini adalah final battle kita, menyajikan dan menyampaikan dan mengawasi seluruh proses rekapitulasi yang secara berjenjang ini. Karena harus dipastikan satu suara di TPS itu satu suara juga di tingkat nasional. Dan proses itulah yang harus kemudian dipastikan oleh teman-teman pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, dan Bawaslu kabupaten kota sampai Bawaslu provinsi, sampai tingkat RI juga. Dan Bawaslu pun juga bingung kenapa ada formulir C1 yang belum diupload di Jakarta. Ya, kami bahkan sampai tanyakan loh, kalau gitu coba lihat, kita juga punya missnya di mana sih kalau menurut Bapak? Sampai sekarang kami harus cek lagi ke bawah kemudian. Ada yang bilang ini susah dihubungi, ada yang waktu itu ini sudah dihubungi Panwascamnya. Ini waduh, kalau begitu bahaya ini. Di Jakarta susah dihubungin ya. Iya, makanya cari orangnya, ini nggak mungkin apa kemudian hasilnya gitu. Harusnya masuk ke dalam, ada namanya di sistem kan Siwaslu, sistem pengawasan pemilu. Seharusnya data-data itu masuk dalam Siwaslu, diupload dalam Siwaslu, dan kemudian bisa kami baca pada beberapa hari setelah atau beberapa saat setelah mereka diupload oleh teman-teman pengawas. Dan ini harusnya ya kita menyadari bahwa yang namanya teman-teman legislatif itu dalam mendapatkan suara rakyat itu kan penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Jangan sampai pengorbanan dan perjuangan teman-teman tersebut itu kita hianati. Tapi saya penasaran deh Pak, kalau laporan yang masuk ke Bawaslu totalnya udah berapa jumlahnya? Ada sekitar 2.000-an ya Mbak ya. 2.000-an? Ada sekitar, dalam seluruh tahapan, ada sekitar 1.562 laporan, ada 702 temuan seluruh tahapan.
yang sekarang tahapan pungut hitung sebutannya ya, sampai rekap ini belum ya, kita belum hitung lagi. Ada sekitar 37 temuan dan 187 laporan se-Indonesia ini. Bahkan kalau temuan kami untuk hari H itu lebih besar lagi. Jadi totalnya sekitar mungkin ada 2.000-an lebih ya, Pak? 2.000 lebih laporan dan temuan. 2.262. Paling banyak terjadi di wilayah mana? Kemudian itu apakah pada proses untuk pilegnya atau mungkin untuk pilpresnya, Pak? Pada pileg paling banyak. Pileg. Pada pileg paling banyak, dan yang paling banyak Sulawesi Selatan nih registrasi laporannya. 62 diregistrasi. Itu dalam soal temuan. apa? Mostly soal penggelembungan atau gimana, Pak? Bukan, ini masalah dari awal dulu, dari kampanye awal. dan kawan-kawan. Ada ASN memberikan dukungan, ASN mengajak atau mengintimidasi, ASN ikut kegiatan kampanye. Ini masih ASN menggunakan atribut pemilu. Nah, kalau soal di masa pasca pemungutan suara, apakah juga sudah begitu banyak jumlahnya? Apakah banyak laporan-laporan soal dugaan penggelembungan suara? Kemudian kan kalau kita lihat juga ada soal pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Kemudian akhir-akhir ini secara politis juga kita mendengar di parlemen, di DPR ada rencana untuk meluncurkan hak angket. Nah, ini Bawaslu bagaimana melihat berbagai isu-isu yang kemudian muncul pasca pemungutan suara? Nanti kita bahas ya Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Tadi kita sudah berbicara soal masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, misalkan aja adalah soal pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur di Malaysia. Bagaimana Bawaslu melihat soal PPSU ini? Pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur adalah rekomendasi Bawaslu. Kita melihat dari proses awal ya. Misalnya ketika pos di di surat suara pos yang tercoblos itu diindikasikan surat suara pos. Ada videonya yang beredar. Kami kemudian melakukan review terhadap semuanya. Akhirnya Panwas Kuala Lumpur melaporkan bahwa pada saat penetapan DPT itu terjadi permasalahan. Misalnya ada 400 atau 500 ribu DP4 masuk ke dalam PPLN, kemudian dicek oleh teman-teman PPLN. Kemudian tetapkanlah DPT 440 ribuan kalau tidak salah di situ. Kemudian yang terverifikasi ya, itu hanya 60 ribuan, 68 ribuan. 64 atau 68 ribu. Dan kemudian yang lain belum terverifikasi, tidak terverifikasi. Kalau demikian maka akan ada permasalahan ratusan ribu itu warga negara yang tidak jelas alamatnya, tidak jelas juga ini siapa dan bagaimana. Dan itu kemudian mereka tetap melaksanakan, mereka kirim metode dengan pos, KSK, ada 3 metode, pos, KSK, dan TPS. Pada awalnya kita menemukan pos dan KSK bermasalah. Rekomendasi kami ke Bawaslu, rekomendasi Panwas Kuala Lumpur. Apa waktu itu pos dan KSK? Jadi KSK itu daftar hadirnya misalnya tidak lengkap, kemudian juga misalnya ada di satu KSK pemilihnya yang hadir itu misalnya 480. Tiba-tiba surat suara yang dihitung ada 500, ada 20 surat suara kelebihan. Jadi siapa yang memilih di situ kan? Nah, itu jadi catatan bagi Panwas Kuala Lumpur. Kemudian KSK itu seharusnya mendekati kerumunan atau tempat orang bekerja. Ini malah KSK itu di tengah hutan katanya, ada yang di tengah hutan atau agak jauh dari tempat bekerja warga negara kita di Kuala Lumpur. Nah, itulah yang jadi persoalan, nanti yang milih siapa. Dan akhirnya ketemu juga misalnya di Kuala Lumpur tersebut bahwa ada DPT-nya misalnya, saya harus bacakan ini supaya lebih clear ya, bahwa ada permasalahan kita besar setelah kita berkoordinasi dengan teman-teman KPU, karena data itu ada teman-teman KPU paling banyak, maka kita temukan, misalnya ditemukan oleh partisipasi di KSK itu ada 67.400
467.946 pemilih DPT di KSK. Partisipasi DPT-nya berapa? 903 orang. Hanya 903 orang. DPTB-nya 2051. DPK-nya untuk KSK 27.309. Agak cukup jauh. Sangat jauh. Karena itu hanya berapa persen dari 67.000. Misalnya di POS ada 156.367 DPT-nya dalam POS. Yang return to sender 81.000, yang deliver itu yang terkirim 51.360. 81.253 itu return to sender. Jadi alamatnya tidak jelas berarti, atau orangnya sudah tidak ada, atau bagaimana? Itu juga jadi persoalan. Yang return tercoblos itu hanya 23.754. Jadi hanya berapa persen juga dari 156.000 DPT. Di TPS LN, saya ikut pada saat itu sama tanggal jam 11 kalau tidak salah, karena harus ngejar ke Jakarta. DPT-nya ada 222.945. Itu masih di KL ya? Di KL, hanya di KL ini. DPT-nya berapa? Yang kemudian DPT memilih di TPS itu hanya 2.264 dari 200.000 orang DPT. Jauh sekali. Kemudian DPTB-nya 5.117 dan kemudian DPK-nya 116.996. DPK-nya sangat lebih banyak. Nah, ini kan tadi kita melihat ada informasi bahwa 7 PPLN ini diperiksa, berarti belum jadi tersangka ya Pak ya? Sudah tersangka. Sudah tersangka. Berarti ini sudah masuk ke dalam ranah hukum? Sudah dimulai dari mereka sudah diperiksa itu sudah masuk dalam ranah hukum. Ke dalam ranah hukum dengan ancaman? Di atas 6 tahun. Di atas 6 tahun. Di atas 5 tahun, berarti 6 tahun. Kalau tidak 6 tahun ini. Yang ini kasus ini tuh 6 tahun. Ancamannya. Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak, sebetulnya masih banyak yang kita ingin bicarakan setelah pasca pemilu. Karena begitu. Pemilu ini kompleks, Mbak. Jadi harus banget. Banyak dibicarakan. Kita ngobrol dulu sebelum pemilu ya Pak ya, sebelum pencoblosan suara. Dan ini nggak Bawaslu menindaklanjuti. Nah ini ada ya udah satu contohnya Malaysia. Tapi ada persoalan lain juga yang tampaknya harus Bawaslu juga komentari nih. Kemarin kita mendengar bahwa ada wacana muncul di DPR soal hal-hal yang terjadi sepanjang pemilu ini perlu ada hak angket. Gimana Bawaslu melihatnya? Nah, ini persoalan ketika Mbak nanya ke saya, pasti saya akan jawab, kami menghormati kewenangan lembaga masing-masing. Kewenangan Bawaslu adalah melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi, diharapkan dengan seluruh proses yang ada, kami melaksanakan ini dengan baik ya. Nah, kalau ada isu atau ada permasalahan hak angket dan lain-lain, DPR punya hak demikian, kami tidak kemudian hak dan kewenangan demikian, jadi kami tidak kemudian bisa berkomentar. Tapi yang jelas, kita harus menghargai proses yang telah dilakukan oleh seluruh penyelenggara pemilu. Yang ada sekitar 8 juta ya lebih, bahkan 9 juta lebih ya dari penyelenggara pemilu pada hari H. Teman-teman KPPS yang berjibaku pada hari H, teman KPPS yang menghitung suara ya. Kemudian ya ini kalau kemudian digaungkan terus curang berapa persen sih? Dan saya yakin dari hampir semua penyelenggara pemilu menginginkan yang namanya pemilu itu diselenggarakan dengan langsung bebas rahasia, jujur, adil dan juga dalam suasana yang nyaman, tidak penuh dengan tekanan. Dan kita lihat kemarin pada hari H, Mbak bisa lihat saja pada hari H kayaknya tidak ada kemudian saling lempar-lempar pada saat itu. Hampir tidak ada laporan demikian. Mungkin ada kasus di Bangkalan, di Sampang, kemudian itu inkasu lah. Itu ketika surat undangan tidak dibagikan. Jadi kita harus melihat semuanya secara komprehensif dan kemudian ini juga menjawab bahwa ada masalah tidak? Ada masalah. Ada yang sudah ditangani oleh Bawaslu. Dan sekarang kalau misalnya kasus pidana pemilu yang kasusnya PPLN Kuala Lumpur ini lanjut ke pengadilan, maka ini adalah dalam sejarah penegakan hukum pemilu. Ini satu-satunya kasus, ini adalah kasus pertama dalam sejarah pemilu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu di luar negeri. Jadi sekarang tidak di luar negeri bisa ditindaklanjuti, bisa, buktinya Kuala Lumpur bisa lakukan. Oleh sebab itu PR buat kita semua dan saya yakin penyelenggara pemilu kita kali ini ada kurangnya
tapi juga harus dilihat kompleksitas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat itu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bajah sudah bersedia hadir ke studio One on One pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.